Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 89. Adipati Surengpati tersenyum pahit. Berkata sengit, kau kini berhadapan dengan lawan gurumu. Mengapa saudaramu itu tak kau ajak maju berbareng? Gagak Handaka adalah murid Kiai Kasan Kesambi yang berwatak brahmana. Dalam segala hal ia bisa berlaku tenang. Pikirannya penuh dan pertimbangannya luas. Pada saat itu tahulah dia, bahwa tiada gunanya lagi berbicara panjang lebar dengan Adipati Surengpati yang senang membawa kemauannya sendiri. Meskipun demikian, tetap ia bersikap sopan dan tenang. Dan dengan membungkuk sedikit ia menjawab, dalam hal ini aku mempunyai alasanku sendiri. Tuan adalah angkatan tua yang harus kuhormati. Singkat jawabannya Gagak Handaka, tapi cukup tegas dan berwibawa. Dengan hati-hati ia mulai mempersiapkan diri. Teringat lawannya bukanlah tokoh sembarangan, maka dengan terpaksa ia lantas saja mengerahkan ilmu sakti Pancawara. Seperti diketahui, ilmu sakti tersebut jarang dipergunakan apabila tidak dalam keadaan memaksa. Kehebatannya di luar dugaan seseorang. Karena tenaga lontarannya bagaikan pukulan seorang sakti kelas wahid. Dan apabila digabungkan dengan salah seorang dari perguruannya, tenaganya bertambah 2 kali lipat. Dalam hatinya, tiada niat hendak mencelakai Adipati Surengpati. Karena itu, ia mau mengajak Ranggajaya agar membantu. Hai, siapakah namamu sebelum kau mampus di tengah ladang ini? Gertak Adipati Surengpati. Gagak Handaka. Nah, tahukah engkau siapa saja yang berada di sini? Dialah pendekar dari Gunung Serandil Arya Kebobanga. Dan ini pendekar Gagak Seta. Gagak Handaka lantas saja membungkuk hormat terhadap mereka. Sedianya ia hendak berbicara, tetapi Adipati Surengpati telah berkata lagi. Gurumu telah mencuri ilmu Itaradya dan Kalalodra. Karena itu kami berdua merasa dirugikan. Mencuri, sahut Gagak Handaka dan Ranggajaya hampir berbareng. Serentak mereka bersiaga menghadapi perkelahian yang menentukan. Sangaji jadi bergelisah. Ia tahu, kedua pamannya pasti tak dapat lagi menguasai kesabarannya lagi manakala nama kehormatan gurunya difitnah demikian. Dia sendiri pun meskipun kini sudah dipilih menjadi menantunya, akan berani menentang pula, apabila gurunya dihina dan dituduh sebagai pencuri. Tetapi betapapun juga, ia tak ingin melihat kedua pamannya bertempur melawan mertuanya. Maka dengan suara gemetar ia mencoba melerai. Mendadak Gagak Seta menarik lengan bajunya sambil berkata cukup terang. Sangaji, tak usahlah engkau mencampuri urusan ini. Mertuamu sekalipun terdengarnya galak, tetapi tahu membatasi diri. Aku kenal dia. Meskipun terdengarnya menghina Kiai Kasan Kesambi, sebenarnya hanya bermaksud hendak menyalakan api marah pamanmu. Dengan begitu ia akan bisa mencoba kekuatan paman dan kakek gurumu yang benar. Lihat sajalah. Sekiranya benar-benar mertuamu akan menghabisi kedua pamanmu, aku ada di sini. Meskipun belum tentu bisa menang, tetapi mengalahkan aku tidaklah begitu gampang. Mendengar kata-kata Gagak Seta, secara tak langsung Gagak Handaka dan Ranggajaya tersadar. Karena itu, masih saja mereka bisa bersikap tetap hormat terhadap Adipati Surengpati. Sebaliknya Kebobangah yang menghendaki lain, terus saja ikut menimbrung. Hai, pendekar jembel. Gampang kau mengoceh seperti burung. Kau anggap apa aku ini? Masakan aku tinggal memeluk dada, melihat engkau banyak bertingkah terhadap saudara Surengpati? Di sampingku masih ada Dewa Resi dan anakku Titisari. Mereka pun takkan tinggal diam. Nah, genaplah pertandingan ini. 4 musuh 4. Kau mau bilang apa? Hebat ucapan Kebobangah ini. Didengar selintasan terasa mengancam juga. Namun Gagak Seta hanya tertawa panjang seolah-olah tak mengindahkan. Malahan dengan memanggut-manggut ia menjawab, boleh coba. Boleh coba. Dalam pada itu Gagak Handaka mempertahankan diri. Meskipun tidaklah seagung Gusti Adipati, tetapi guruku tahu membedakan antara perbuatan layak dan buruk menurut ukuran-ukuran naluriah dan budi pekerti dalam pergaulan hidup. Masakan hendak mengalahkan kekuatan lawan saja, seseorang harus mencuri buku wasiatnya? Lagi pula apakah si hebatnya ilmu sakti Witaradya dan Kalalodra, sehingga Tuan Yang Agung sudi mendakwa guruku sebagai pencuri? Apa kau bilang, bentak Adipati Surengpati. Kau anak kemarin sore berani menghina aku? Jika begitu jangan kau persalahkan aku.
Hari ini, janganlah engkau mengharapkan pulang dengan selamat. Seorang satria takkan melarikan diri dari gelanggang. Tentang mati dan hidup adalah takdir belaka, sahut Gagak Handaka dengan gagah. Kemudian berkata memerintah kepada Ranggajaya, minggirlah. Janganlah kau berkutik dari tempatmu. Aku akan melawannya sendiri dengan tenagaku sendiri. Gagak Handaka adalah murid Kiai Kasan Kesambi yang tertua dan berwibawa. Setiap katanya merupakan keputusan yang tak boleh diganggu-gugat. Maka Ranggajaya segera meloncat ke tepi dengan tak membantah. Awas, teriak Adipati Surengpati dan terus saja melompat sambil menyerang. Tubuh Gagak Handaka bergoyangan ke kiri ke kanan. Dan dengan suatu gerakan sederhana, ia berhasil membebaskan diri dari serangan Adipati Surengpati yang sebat luar biasa. Adipati Surengpati heran, mengapa Gagak Handaka tak melakukan pembalasan selagi membebaskan diri. Ia pun heran pula, cara Gagak Handaka mengelakkan serangan. Seketika itu juga, sadarlah dia. Cepat ia meloncat mundur sambil berkata nyaring. Aku Adipati Surengpati, masakan kau layani seorang diri? Panggil adikmu seperguruan. Aku Gagak Handaka mempunyai alasanku sendiri. Bagus. Jangan menyesal. Adipati Surengpati menyahut dengan cepat. Terus saja ia mengulurkan tangan dan menyambar dengan dahsyat. Gagak Handaka mundur jumpalitan dan terus bergulingan di atas tanah. Keruan saja Sangaji terperanjat luar biasa. Gugup ia berteriak, Kanjeng Romo. Ampuni pamanku. Cepat ia menjejak tanah hendak maju, tapi lengannya kena disambar Gagak Seta. Hai. Jangan berlaku tolol. Lihat gerakan pamanmu. Oleh sanggahan itu dengan tak sengaja Sangaji melepaskan penglihatannya kepada Gagak Handaka. Waktu itu Gagak Handaka terus bergulingan dengan tiada hentinya. Lincahnya bukan main. Tetapi Adipati Surengpati bukan pula seorang anak kecil. Dengan sebat ia terus memburu, memukul dan menendang. Meskipun demikian semua serangannya kena dielakkan berturut-turut. Perhatikan gerak-gerik pamanmu, bisik Gagak Seta kepada Sangaji. Sangaji terus memperhatikan dengan cermat. Kini insaflah Sangaji, bahwa cara berguling pamannya merupakan suatu ilmu pemunah yang dahsyat dan licin tak terkira. Itulah suatu ilmu pemunah tingkat tinggi yang gayanya mengingatkan kepada cara eyang gurunya tatkala berputar-putar di udara selagi hendak mulai mencoret suatu jurus ciptaannya. Teringat akan hal itu, terus saja ia mengamat-amati dengan seksama. Tatkala melihat bagian pelipatan diri yang indah, tak terasa terloncatlah mulutnya. Bagus. Adipati Surengpati benar-benar menjadi penasaran, karena semua serangannya dapat digagalkan dengan mudah. Hatinya kian panas dan menyerang kian hebat. Kesudahannya luar biasa mendebarkan hati. Tubuh Gagak Handaka luput dari semua pukulan, namun setiap kali menghindari lengan bajunya terobek juga. Bahkan rambutnya pun seperti kena terpangkas. Lambat laun insaflah dia, bahwa serangan Adipati Surengpati tak boleh dianggap remeh. Maka dengan serentak ia meloncat tinggi dan melesat jauh di depan. Kemudian berdiri dengan gagah sambil mempersiagakan serangan pembalasan. Bagi Ranggajaya cukuplah terang, bahwa Gagak Handaka kini mempersatukan segenap tenaganya hendak menggunakan ilmu sakti pancawara tanpa ragu-ragu lagi. Hatinya yang tegang, agak lega juga. Dalam pada itu Adipati Surengpati telah memburu dengan cepat. Serentak ia memukulkan telapak tangannya dan Gagak Handaka menyongsongnya dengan berani. Hai! Kau berani menyambut? Adipati Surengpati berteriak heran. Dan tatkala merasakan betapa Gagak Handaka memiliki tenaga yang hampir seimbang, ia terkejut dan kagum luar biasa. Dasar hatinya mau menang sendiri, maka sekaligus ia memberondong dengan 3 pukulan sakti sekaligus. Sang Adipati! Pukulanmu luar biasa kuatnya. Tetapi masakan aku harus menyerah mentah-mentah belaka, terdengar Gagak Handaka bergumam. Kemudian ia menyambut serangan Adipati Surengpati dengan ilmu sakti pancawara sambil tangan kirinya menyambar ikat kepala. Dalam hal mengadu tenaga, meskipun Gagak Handaka memiliki ilmu sakti pancawara, masih kalah setingkat dan kalah ulet pula daripada Adipati Surengpati. Maka itu, begitu tangan kirinya menyambar ikat kepala, tubuhnya kena terdorong mundur beberapa langkah. Tetapi ia sangat sebat pula. Ikat kepala Adipati Surengpati masih saja kena dijambretnya. Adipati Surengpati melompat maju. Karena sangat murka, ia menyerang dengan kedua tangannya sambil berseru.
gunakanlah kedua tanganmu berbareng. Kau takkan tahan. Peringatan Adipati Surengpati itu menyadarkan Gagak Handaka. Dengan sebat ia membuang ikat kepala rampasannya, kemudian menghimpun semua tenaganya. Dan dengan kedua tangannya ia menyambut serangan gempuran Adipati Surengpati yang dahsyat luar biasa. Dan begitu dua tenaga itu beradu, tubuh Gagak Handaka berkisar dari tempatnya. Kemudian jatuh berjongkok dengan memejamkan mata. Melihat Gagak Handaka terluka, Adipati Surengpati tak meneruskan serangannya lagi. Sebagai seorang pendekar yang merasa diri bagai malaikat, engganlah hatinya hendak menghajar lawan selagi terluka. Karena itu dia meloncat mundur selangkah dan menunggu dengan berdiri tegak. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara berkeruyuk dalam rongga dada Gagak Handaka. Dan dari mulutnya terloncatlah darah segar. Seketika itu juga wajahnya menjadi pucat lesi. Semua yang menyaksikan pertempuran itu heran dan tercengang-cengang. Terang sekali Gagak Handaka tidak bakal menang tetapi belum tentu bisa dikalahkan dengan mudah. Apa sebab dia tak tahan menghadapi pukulan Adipati Surengpati? Setelah memuntahkan darah, Gagak Handaka bangkit dengan perlahan-lahan. Kemudian berkata, aku mencoba bertahan dengan ilmu sakti ajaran guruku. Sayang sekali, aku tak diperkenankan membalas menyerang. Seumpama aku sampai hati melanggar perintah guru dengan membalas menyerang dan minta bantuan adik seperguruanku, pastilah engkau takkan sanggup melawan kehebatan ilmu sakti Pancawara. Kau percaya tidak? Adipati Surengpati membungkam dalam hatinya ia percaya akan keterangan Gagak Handaka. Tadi ia merasakan betapa teguh benteng pertahanannya. Seumpama Gagak Handaka membalas menyerang, meskipun belum tentu bisa merobohkan, tetapi apabila dibantu adik seperguruannya, rasanya tenaganya takkan kuasa melawan. Karena itu hatinya tak enak sendiri. Serentak ia merogoh sebungkus ramuan obat dari dalam sakunya. Kemudian diangsurkan kepada Gagak Handaka sambil berkata setengah membujuk. Minumlah. Inilah obat buatanku sendiri. Dahulu pernah pula menolong nyawa gurumu. Sekarang kuakui dengan hati bersih, bahwa gurumu memang seorang pendekar sakti tak terlawan pada zaman ini. Meskipun belum tentu aku bisa menang, namun akan menguras habis semua daya ingatanku untuk mempertahankan diri. Pergilah dengan selamat dan sampaikan salamku. Gagak Handaka memanggut sambil menerima sebungkus obat itu. Segera ia menelannya dan kemudian menyalurkan napasnya. Di sampingnya berdiri tokoh sakti Gagak Seta dan adik seperguruannya sendiri. Dengan pertolongan mereka, darah yang bergolak dalam dadanya telah dapat dikuasai. Sang Aji kemudian menggendongnya dan membawanya berteduh. Pemuda itu dengan hati tak keruan, mengurut-urut punggung dan pinggangnya. Maksudnya hendak menolong melancarkan jalan darahnya. Meskipun dia bukan tabib, tapi dalam dirinya mengalir getah sakti Dewa Daru. Maka tak mengherankan, setelah mengatur pernapasan dan jalan darah, sebentar saja Gagak Handaka telah pulih kembali. Saudara Surengpati, tiba-tiba Kebo Bangah berkata, kau rasakan sendiri kini, betapa makin hebat si tua bangka itu. Melawan muridnya saja, kau nampak kewalahan. Apakah yang hendak kau katakan? Adipati Surengpati merenungi ucapan Kebo Bangah. Mendadak ia tersenyum wajar dan menjawab, Saudara Kebo Bangah, benar-benar aku membuatmu kecewa. Ilmu kepandaian memang maju terus di luar pengamatan manusia. Seumpama di kemudian hari aku harus mengakui keunggulan Kiai Kasan Kesambi, apakah yang harus kusesalkan? Bagus. Bagus. Itulah ucapan seorang satria sejati, sambung Gagak Seta dengan tertawa lebar. Kemudian kepada Kebo Bangah, kau Kebo Bangkotan, belajarlah 10-20 tahun lagi. Apakah jeleknya? Mendengar ujar Gagak Seta, sebenarnya hati Kebo Bangah mendongkol bukan main. Tetapi dasar licin, wajahnya bebas dari sesuatu kesan. Tetap saja ia memancarkan kesan gembira dan segar. Hanya saja, tangannya terus mengibas. Lalu berkata kepada Adipati Surengpati, marilah kita berpisahan sampai di sini saja. Sekiranya Pulau Karimunjawa cukup lapang, aku ingin mengunjungi barang 3-4 bulan. Di sana kita berdua bertempur menguji sampai di mana kemajuan ilmu kepandaian kita masing-masing. Apakah kalian berdua akan bersekongkol untuk menciptakan semacam ilmu pemusnah ciptaan Kiai Kasan Kesambi, potong Gagak Seta. Saudara Surengpati hendak mendidik kemenakanku menjadi seorang pendekar. Di waktu senggang, bukankah lebih baik aku mencoba-coba kepandaian tuan rumah, sahut Kebo Bangah penasaran.
Kau pendekar jembel, urusilah dirimu sendiri. Baik. Segera aku akan mencari seorang pengemis perempuan. Siapa tahu, dia mau kukawini. Dengan begitu, bukankah diriku bakal ada yang mengurus? Titisari yang selama itu berdiam diri terus saja menimbrung. Paman Gagak Seta. Di antara semua pembicaraan ini, cita-citamu lah yang terbaik. Biarlah kelak aku mengajari bibi memasak resep masakan Tionghoa, Jawa, Madura, Bali dan Eropa. Siapa kesudian? Lebih baik ajarilah dia memasak cacing, jangkrik dan belalang. Dengan begitu tak usah aku bersusah payah mencuri ayam, itik, kambing atau lembu. Titisari tertawa geli mendengar ujar Gagak Seta. Sang Dewa Resi mengerling kepadanya. Begitu melihat keserian wajahnya dan kulitnya yang kuning bersih, darahnya berdesir jungkir balik. Saudara Gagak Seta, tiba-tiba Adipati Surengpati berkata, marilah kau kuundang datang ke Karimun Jawa. Terima kasih, Saudara Surengpati. Aku si Jembel ini merasa memperoleh suatu kehormatan besar. Tetapi kawan-kawanku saat ini tersebar di seluruh persada bumi. Ibu kota kerajaan lagi mengalami kekeruhan. Kompeni Belanda kini mengadakan pengawasan keras terhadap istana. Aku dan kawan-kawanku ingin mengemis ke tangsi itu. Siapa tahu aku memperoleh itik, ayam, dan roti Belanda, sahut Gagak Seta. Saudara Gagak Seta, engkau sungguh seorang ksatria sejati. Seumur hidupku tak pernah kau melupakan perjuangan bangsa. Aku kagum sekali. Kau salah Saudara Surengpati. Coba, andai kata aku mempunyai seorang putri secantik Titisari, masakan aku sudi keluyuran tak keruan juntrungnya. Semua orang lantas saja melemparkan pandangannya kepada Titisari. Pada waktu itu, kesan tubuh Titisari seperti bunga bersemi, ia nampak segar bugar, menggairahkan dan jelita. Mendadak saja, Adipati Surengpati membentak Sang Aji. Hai bocah tolol, kau sudah bisa memikat hatiku dengan jurus-jurus pemunah ilmu sakti Witaradia. Tetapi janganlah engkau tergesa-gesa merasa diri sudah lulus. Aku telah mencoba kekuatan pamanmu. Sama sekali tak kutemukan jurus-jurus itu. Karena itu, sudahlah waktunya engkau berbicara terus terang. Katakan kini, dari mana engkau mengetahui kunci ilmu Witaradia? Apakah engkau telah memperoleh bagian kitab dari muridku Pringgasakti, kemudian kau perbincangkan dengan kakek gurumu? Sang Aji kaget setengah mati, mendengar tuduhan Adipati Surengpati. Mau ia menjawab, tetapi kerongkongannya seperti tersumbat. Hai nanti dulu. Gagak Seta berkata, kau memang seorang pendekar yang bisa berubah dari hijau ke merah. Ada apa sih engkau begini angin-anginan? Apakah alasanmu engkau menuduh bakal menantumu yang bukan-bukan? Menantumu adalah seorang tolol. Hatinya sederhana. Apa yang diucapkan adalah kata hatinya. Masakan dia hendak membohongi bakal mertuanya? Tetapi Adipati Surengpati tiada mengindahkan. Tetap saja ia memandang Sang Aji dengan wajah bengis. Bagian kitab Witaradia hilang dicuri Pringgasakti. Bukankah engkau telah mengabaikan hal itu kepada kakek gurumu? Bilang. Dengan memaksa diri, Sang Aji menguasai rasa kagetnya. Lalu menjawab sulit, sama sekali aku tak tahu menahu tentang kitab itu. Waktu aku menghadap kakek guru, aku hanya mengabarkan tentang pusaka Bende Mataram dan keris Kiai Tunggul Manik. Tatkala itu, Ranggajaya yang sedang membantu menyalurkan jalan darah Gagak Handaka berdiri dengan perlahan dan memandang Adipati Surengpati dengan tajam. Dahulu, semua murid Kiai Kasan Kesambi melihat Sang Aji sewaktu sibuk memahami ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi, tatkala mereka hendak meninggalkan gunung. Mereka semua tahu bahwa Sang Aji memperoleh ilmu baru dari gurunya. Hanya saja mereka tak sempat lagi hendak ikut mempelajari. Kini, hati Ranggajaya luar biasa dengkinya terhadap Adipati Surengpati karena pendekar itu melukai kakak seperguruannya dengan cara demikian. Mendengar pendekar itu sedang menuduh Sang Aji, sekaligus terbangkitlah rasa permusuhannya. Lantas saja berkata memotong kepada Sang Aji. Kenapa engkau berkata tak tahu menahu? Menurut pamanmu Bagus Kempong, engkau telah berhasil merampas bagian buku Witaradia dari tangan Pringgasakti. Syukur Adipati Surengpati seorang pendekar kelas wahid tak mengetahui hal itu. Mestinya engkau sebagai cucu murid Kiai Kasan Kesambi harus berkata terus terang, bahwa engkau telah memahami bagian kitab Witaradia yang kemudian disempurnakan oleh Eyang gurumu. Bukankah berkata terus terang atau membohong, samalah halnya?
Mulai saat ini, biarpun mertuamu sendiri akan tunduk padamu. Mendengar ujar Ranggajaya, Sangaji pucat lesi. Dengan bersekat-sekat ia mencoba membantah. Paman, kapan aku pernah berkata demikian? Ranggajaya melototkan matanya. Pamanmu Bagus Kempong yang berkata. Bukan kau. Seperti diketahui, tatkala Wirapati datang ke padepokan Gunung Damar setelah merantau selama 10 tahun, ia melihat perubahan dalam diri Ranggajaya. Kakaknya seperguruan yang dahulu tak pandai berbicara, kini tangkas dalam suatu perdebatan. Karena itu, menghadapi Sangaji yang tak pandai berbicara tidaklah menemukan sesuatu kesulitan. Bahkan ia merasa lebih berwibawa. Maklumlah, tingkatannya samalah halnya dengan gurunya. Pada waktu itu hati Sangaji kelabakan kehilangan pegangan. Sama sekali ia tak merasa bersentuhan dengan kitab Witaradya. Kalau saja ia bisa memperlihatkan sesuatu ilmu kepandaian yang mengagumkan para pendekar, adalah semata-mata diperolehnya dari yang gurunya. Apa sebab paman gurunya bisa menguatkan tuduhan bakal mertuanya? Tapi dasar ia tak pandai berbicara, maka mulutnya makin terasa mengunci. Sebaliknya Adipati Surengpati menjadi kalap. Ia percaya Ranggajaya berkata dengan sebenarnya. Lantas saja ia menyambar tangan Titisari. Setelah membungkuk hormat kepada Kebobangah dan Gagakseta, terus ia melesat seperti kilat. Sebentar saja bayangannya tiada nampak lagi. Titisari terkejut kena tersambar tangannya. Ingin ia hendak berbicara, tetapi baru saja memperdengarkan suara, Aji, tubuhnya telah terseret ayahnya. Bayangannya pun sebentar pula hilang dari pengamatan manusia. Ranggajaya tertawa perlahan melalui dadanya. Tatkala itu, Gagak Handaka telah selesai menyalurkan jalan darah dan pernapasan. Semua pembicaraan antara Ranggajaya, Sangaji dan Adipati Surengpati didengarnya dengan jelas. Hanya saja, ia belum berani mencampuri karena waktu itu keadaan dirinya tidak mengizinkan. Dan begitu kesehatannya pulih kembali, terus saja ia berkata kepada Ranggajaya setengah menyesali. Ranggajaya, apa sebab engkau berkata demikian? Dia boleh merasa diri seorang pendekar jempolan. Tapi nyatanya, masih bisa ia kukelabui, jawab Ranggajaya dingin. Mendengar jawaban Ranggajaya, Gagakseta heran bercampur kaget. Lantas saja ikut berbicara, jadi. Sangaji benar-benar tak tahu menahu tentang kitab Witaradya. Memang dia tak tahu menahu, jawab Ranggajaya dengan hormat. Engkau merusak urusan besar. Biarlah aku berbicara kepadanya. Gagakseta terkejut. Terus saja ia melesat memburu Adipati Surengpati. Dalam hal mengadu lari, tak usahlah Gagakseta merasa kalah daripada rekan-rekannya. Maka sebentar saja, tubuhnya telah lenyap pula dari penglihatan. Setelah kedua pendekar itu pergi meninggalkan lapangan Kebobangah pun segera melanjutkan perjalanannya. Barisan tahuannya lantas saja beterbangan memenuhi angkasa. Sang Dewa Resi berjalan di belakangnya, sedangkan para pengiring mengiringi dengan penuh hikmat. 4 orang penggembala tabuan tak ikut serta, karena lagi sibuk mengubur seorang dayang yang kena korban jarum emas majikannya sendiri. Anakku Sangaji, kata Ranggajaya. Kau tahu kini tabiat mertua pilihanmu. Kalau lagi kumat tabiatnya, dia bisa mengutungi anaknya sendiri. Tabiatnya kejam, bengis dan tak perdulian. Apabila di kemudian hari ia sampai mengutungi lengan anaknya pastilah akan tambah tenar namanya. Sangaji tersirap darahnya mendengar ucapan pamannya. Tak diketahui sendiri, tubuhnya menggigil. Dalam hati, ia percaya mertuanya bisa berbuat demikian. Alangkah akan hebat jadinya, apabila Titisari sampai kena dianiaya. Kau takut? Ranggajaya tertawa. Mendadak saja ia memekik terkejut. Tangannya menuding ke arah tempat Bagas Wilatikta tertawan. Ternyata orang itu tiada lagi di tempatnya. Dengan langkah panjang, Ranggajaya dan Gagak Handaka memburu ke tempat itu. Mereka menjelajahkan matanya dan benar-benar tawanannya telah melarikan diri. Pastilah dia melarikan diri, sewaktu mereka lagi terlibat dalam pertikaian tadi. Peristiwa itu adalah wajar. Hanya yang mengherankan Bagas Wilatikta bisa membebaskan diri dari pukulan mereka berbareng. Sedangkan tadi, ia luka parah pula. Sungguh berbahaya orang itu. Akhirnya Gagak Handaka berkata seperti menasehati diri sendiri. Terang sekali, dia telah kita kunci pembuluh darahnya. Tapi dia bisa membebaskan begitu cepat. Ranggajaya,
Kuperingatkan kepadamu seumpama engkau bersua dengan dia seorang diri, jangan sekali-kali engkau berani melawannya. Aku pun takkan mampu. Ranggajaya memanggut kecil. Dalam hatinya, ia mengakui keperkasaan Bagas Wilatikta. Tadi saja, andai kata tiada bersama-sama kakak seperguruannya tidakkan bakal bisa merobohkannya. Itu pun harus menggunakan ilmu sakti pancawara yang sebenarnya tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan. Orang itu juga yang dahulu melukai Paman Bagus Kempong, kata Sangaji yang diam-diam mengikuti dari belakang. Hai, kau tak salah lihat. Pengejaran. Sangaji menggelengkan kepala. Dan melihat kesan mukanya yang sungguh-sungguh, Ranggajaya tak perlu menegas lagi. Dengan menghela napas ia berkata, coba kita tak terlibat dalam pertikaian yang tiada gunanya tadi, pastilah gurumu akan tertolong. Agaknya nasib Adinda Wirapati kurang baik. Entah sampai kapan lagi, ia harus menanggung deritanya. Diingatkan akan penderitaan gurunya, tubuh Sangaji menggigil tak setahunya sendiri. Mukanya pucat lesi. Ia tahu kemana arah kata-kata pamannya itu. Hatinya lantas saja merasa bersalah. Mendadak saja Gagak Handaka mendeham. Kemudian berkata perlahan, dalam hal ini, janganlah kita menyalahkan siapa saja. Kalau Bagas Wilatikta bisa membebaskan diri, itulah suatu bukti bahwa kita kurang berhati-hati. Ia berhenti sebentar. Meneruskan kepada Sangaji. Orang itu kami jumpai secara kebetulan belaka. Dahulu Eyang Guru pernah memperkenalkan seorang tokoh sakti ahli membuat racun yang bermukim di daerah Gunung Kidul. Namanya Raja Pidekso. Aku dan pamanmu mencari kediamannya dengan maksud hendak meminta sekedar pertolongan. Siapa tahu karena dia seorang ahli racun pasti pula mengenal obat pemunah luka gurumu. Ternyata orang tua itu sudah lama meninggal dunia. Untung juga, anak cucunya bisa menyediakan obat yang kupinta. Tetapi baru saja obat pemunah itu diterima pamanmu, mendadak saja suatu kesiur angin menyambar padanya. Tahu-tahu obat pemunah itu telah kena dirampas Bagas Wilatikta. Berbaring dengan itu, cucu Raja Pidekso jatuh bergedebugan di atas tanah. Dengan memekik tinggi dan napas terengah-engah ia menceritakan, bahwa Bagas Wilatikta pernah merampas semacam racun berbisa untuk mencelakai seseorang. Mungkin, dialah adik tuan yang menjadi korbannya, katanya. Mendengar keterangannya, terus saja aku melesat memburunya. Waktu itu, pamanmu telah bertempur dengan Bagas Wilatikta. Dengan bantuanku, akhirnya dia bisa kami mundurkan. Dan dari tempat ke tempat, akhirnya aku memperoleh pengakuan daripadanya, bahwa dialah biang keladi penganiaya gurumu. Sayang, obat pemunah racun yang mengeram dalam tubuh gurumu masih belum berhasil kami rampas. Sederhana kata-kata Gagak Handaka, tetapi terasa lebih berwibawa dan menakutkan daripada Ranggajaya yang beradat panas. Tak terasa Sangaji menundukkan mukanya ke tanah. Berbagai perasaan merumun hebat dalam benaknya. Kudengar selintasan tadi, bahwa dia telah merampas kedua benda pusaka Bende Mataram. Jika demikian, guru sudah berhasil menemukan tempat menyimpannya, katanya kemudian dengan setengah berbisik. Paman, dalam hal ini akulah yang berkewajiban untuk merampungkan semuanya. Tetapi kemenakanmu yang buruk ini, mendadak saja terlibat dalam suatu peristiwa yang memalukan. Gagak Handaka tertawa melalui dada memotong perkataan Sangaji. Dengan pandang berseri ia berkata, mana kudamu? Oleh pertanyaan itu, terus saja Sangaji mengisahkan pengalamannya. Baiklah. Ambillah kudamu dan susulah kami, tukas Gagak Handaka. Dan hendaklah mulai kini engkau berhati-hati terhadap sepak terjang bakal mertuamu. Pamanmu dengan tak sengaja, mungkin membubarkan kepentinganmu. Tetapi semuanya telah terjadi. Rupanya, engkau akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit. Karena itu, sekiranya engkau tak tahan, mintalah nasihat Eyang Gurumu. Kedua pendekar itu kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke barat laut. Bersambung ke bab 90. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.